Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Beredar kabar dan video bahwa seorang Prabowo dapat ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Wow, ada apa ini begitu kan ya? Kok bisa-bisanya sebagai presiden kok dapat ancaman seperti itu? Sudah ada tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Pak Prabowo. Sudah dengar? Saksikan tadi pernyataan Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Joyo Hadikusumo, ya, yang mengatakan bahwa sudah ada ancaman terhadap nyawanya Bapak Prabowo Subianto. Wah, luar biasa. Jadi semoga saja Pak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehat selalu dan bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya beliau 5 tahun ke depan. Itu aja. Dan rakyat harus ikut mengawal keamanan Bapak Presiden Prabowo Subianto tersebut. Itu dia. Cuma saya ingin menggunakan teori konspirasi saya sesuai konstitusi. Siapa sih yang berpeluang besar untuk melakukan ancaman tersebut? Itu tidak saya jawab, tapi kawan-kawan yang jawab. Saya mau mengacu kepada konstitusi yang diatur, di mana ada Undang-Undang 45 tentang presiden dan wakil presiden. Ya, di situ diatur jika presiden mangkat atau berhalangan hadir tetap, maka wakil presiden menggantikan posisi jabatan presiden tersebut. Dan itu diatur di undang-undang. Dan kawan-kawan sudah bisa mengartikan kan? Dan siapa-siapa aja sih orang-orang yang berpeluang untuk memberikan ancaman tersebut? Kan luar biasa nih orang nih. Ini kan musuh bangsa nih, musuh rakyat nih, yang memberikan ancaman terhadap Pak Prabowo Subianto. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpojok dan merasa keinginan pemufakatan jahatnya tidak tercapai di kepemimpinannya Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, saya himbau kepada rakyat Indonesia agar terus memberikan dukungan, ikut mengawal presiden kita, Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi beliau, memberikan beliau kesehatan, dan beliau bisa menjalankan jabatannya 5 tahun ke depan, memimpin negeri tercinta kita ini. Itu aja dari saya. Salam akal sehat. Saya Bung Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa cuplikan video yang ada begitu kan ya, bahwa Hasyim mengatakan ya, dan bahwa dalam beberapa pidatonya Prabowo dapat ancaman yang sangat luar biasa. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Kenapa kok bisa dapat ancaman seperti itu? Ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan orang-orang yang mengancam Prabowo di situ adalah orang-orang yang kemudian sakit hati karena keinginannya tidak bisa disalurkan di era kepemimpinan seorang Prabowo. Siapa lagi kalau bukan lawan-lawan seorang Prabowo? Artinya apa? Bukan seorang, walaupun bukan seorang lawan, tapi keinginannya tidak ditepatin begitu kan? Bisa saja ini menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Ngeri, bos, ya. Artinya apa? Artinya para oligarki yang punya kepentingan besar mungkin akan bersatu di satu. Di balik ini semua begitu kan. Bagaimana? Coba kita lihat saja realitasnya. Bagaimana soal LPG kegaduhan kemarin. Bukan atas perintah seorang Prabowo, bos. Bukan perintah dari seorang presiden kabarnya. Prabowo tidak tahu menahu. Tiba-tiba ada ya larangan ecer LPG 3 kiloan. Resah masyarakat. Itu satu. Yang kedua, soal pagar laut misterius sudah ditindak di situ begitu kan ya, sudah dicabut pagar pagarnya, sudah dicabut SHGB-nya, tapi tidak ditindak orangnya. Apakah takut? Ini satu persatu begitu. Yang kedua, ya menteri kantor menteri ATR-nya kebakaran, bos. Nampaknya inilah yang kemudian pernyataan Hasyim itu akan terbukti di situ. Apakah seorang Prabowo itu dapat ancaman yang sangat-sangat luar biasa atau tidak? Itu sekelas presiden. Sekelas presiden, ya sudah ada ajudan, sudah ada penegak hukum, sudah ada yang lain begitu kan, ya. Jadi
Artinya apa? Artinya kalau presiden dapat ancaman seperti itu, bagaimana dengan kita? Secara logika kan itu, secara logikanya. Nah, apakah ini pemberitaannya sangat benar atau tidak? Kita akan buktikan aja nanti ya. Yang begini harus dilawan bersama. Presiden harus didukung, bukan diancam. Apalagi dukungan ancaman itu. Ngeri, ngeri pada akhirnya ya, ngeri pada akhirnya. Bahkan geng cungkring yang menggerogoti Prabowo dari dalam. Makanya Pak Dasko ya, Pak Dasko begitu kan ya. Coba dengarkan dengan pernyataan Ibu Koni ya. Pak Prabowo harus dijaga betul. Itu pernyataan dari Ibu Koni. Kalau ini benar dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Dasko, minta tolonglah, harus benar-benar Prabowo ini dijaga ya. Benar-benar dijaga. Jangan-jangan di sekeliling itu begitu kan ya, di sekeliling orang-orang Prabowo, jangan-jangan Prabowo sudah tersandra. Dalam artian tersandra itu adalah ada yang main dua kaki. Ada orangnya ini masuk di situ, ada orangnya ini masuk di situ. Kalau ini tidak dibereskan oleh seorang Prabowo, tidak dibersihkan, maka ya hati-hati Prabowo, bisa saja dikudeta. Ngeri pada akhirnya kalau sudah dapat ancaman seperti itu ya, jangan sampai dikudeta bos, biar tidak menjadi sejarah di situ. Makanya Prabowo ini kan sangat kuat ya, sangat kuat. Terus kemudian Prabowo ini sudah lagi disayang-sayang oleh masyarakat begitu kan ya. Mungkin orang-orang yang tidak ingin ya pemimpin-pemimpin yang tegas di situ begitu kan ya. Biar tidak disayang, biar tidak mengganggu kepentingan-kepentingan mereka, mungkin dengan cara itu. Ini bahkan Gerindra rakyat dukung untuk bersih-bersihkan si gerombolan ya itu ya di pemerintahannya, gerombolan Jokowi di pemerintahannya Bapak agar tidak terus merongrong NKRI ya, penjarakan, makzulkan Gibran Fufu Fafa. Sampai segitunya begitu komentar dari netizen. Ngeri bos, ini ngeri. Apakah harus bilang wow gitu? Sepertinya absurd ya. Hampir tiap hari dijaga dan dikawal oleh pasukan khusus. Protokolernya cermat dan teliti menjaga dan mengawalnya setiap saat. Iya, karena kita lihat saja seorang Trump saja saat kampanye begitu kan ya. Dia kena tembakan begitu kan ya di telinganya itu. Itu seorang Trump. Bagaimana pengamanan di Amerika Serikat? Itu lebih ketat daripada Indonesia. Jadi saya kira ini kalau seorang Prabowo dapat ancaman yang sangat luar biasa, bukan ada dua hal yang kemudian saya terima. Mungkin ancamannya mungkin secara fisik, oke lah begitu kan ya. Yang kedua adalah ancaman politik. Ancaman politik di situ bisa saja ada pengkudetaan, terus kemudian ada yang memainkan Prabowo sana sini, ada yang kemudian mengganggu seorang Prabowo secara elektabilitas ya, mengganggu jalannya demokrasi, mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga apa yang terjadi? Dan di situ diganggu. Misalnya begitu kan, ketika Prabowo menegakkan pagar laut, ada menteri-menteri yang mengatakan, wah ini itu. Itu bagian dari politik. Mungkin diganggu seperti itu ya. Ada yang kemudian punya ini, punya itu. Influencer ini, ada yang kemudian ini, dan itu. Dan ini yang kita rasakan begitu di negara kita. Karena di negara kita selama 9 tahun ini ya, orang-orang itu sudah banyak pengikutnya yang pendukung Jokowi, pendukung Gibran, pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung ini begitu kan. Akhirnya tidak tahu siapa yang kemudian kita lihat. Jadi saya kira fanatik dalam dunia politik itu tidak seharusnya dibawa ke ranah demokrasi. Kalau fanatik dibawa sampai kapanpun ya tidak pernah luntur, ya tetap dipuja mereka. Yang sudah-sudah di situ begitu, makanya ya politik itu candaria, santai bos. Bahkan Trump yang baru ditembak hari ini menghadiri ya Super Bowl ya, tidak sehelai pun dari rambut Bapak Presiden Prabowo ya jatuh bila tidak izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Iya memang, makanya hati-hati betul apa yang disampaikan Bu Koni di situ begitu kan ya. Bisa saja ada skenario-skenario besar yang kemudian terselubung di dalamnya. Saya kira ini perlu hati-hati betul Pak Hasim ya, Pak Dasko harus benar-benar menjaga ya Prabowo di situ. Coba kita baca ya. Bahkan ya viral di media sosial pernyataan Hasim ya Kusumo begitu kan, adik kandung Presiden Prabowo, sudah ada tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Prabowo. Wah, ngeri bos. Tanggapan Bu Fadia, semoga saja Pak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca dalam beberapa berita ini dan viral di media sosial di situ ya. Bahkan siapa yang coba sogok Prabowo? Nah, itu kan ancaman politiknya.
Maka tidak heran bukan soal nyawa yang diancam, mungkin soal politiknya, soal karir bagi seorang Prabowo di situ. Artinya apa? Kalau ini menjadi ancaman besar dan di situ ini akan menjadi misteri begitu kan ya. Coba kita lihat saja dalam program-program pemerintah yang disebut begitu, pemerintah Jokowi begitu yang disebut konyol oleh Hasim, mungkin begitu ini akan satu persatu akan menemukan itu. Jadi saya kira karena Prabowo ini tegas, ya sekarang ini benar-benar dibersihkan oleh Prabowo. Orang-orang yang tidak ingin Prabowo ini begitu membersihkan apa yang kemudian menjadi kong kali kong di dalamnya, mungkin diganggu secara politik. Tidak hanya soal nyawa mungkin, secara politik yang nampak di situ adalah di situ. Tapi kalau soal ancaman nyawa saya kira belum saya menemukan fakta-fakta itu, ya bukti-bukti itu. Tapi untuk ya diganggu masalah politik sudah nampak di depan mata. Begitu. Siapa yang bertanggung di balik ini semua? Bersihkanlah orang-orang yang kemudian main dua kaki begitu kan ya. Coba kita lihat saja kalau Prabowo nanti ke luar negeri di Indonesia itu siapa yang kemudian agak sana sini begitu kan? Ini bisa kelihatan kok ya. Prabowo punya intelijen kan pastinya seperti itu. Jadi Prabowo punya DPR, punya partai begitu kan pasti tahu lah ya simpatisannya sana sini pasti tahu. Maka dari situ dengan adanya seperti ini ya masyarakat tidak terlalu fanatik, jangan terlalu fanatik soal politik. Kalau kalah, kalau menang. Kalau kita membangun bangsa dan negara bersama, ayo kita membangun bangsa bersama. Bukan soal jadi presiden-presidenan, bukan soal lagi seolah-olah punya kebijakan ini, kebijakan itu, bukan soal lagi bisa intervensi sana-sini begitu. Ini yang seharusnya dibersihkan oleh sosok Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.